Ya, teman-teman, jadi ini adalah rangkaian video persiapan OSK 2023, ya, OSK Fisika tentunya. Nah, kita kali ini coba lihat soal ini dulu ya. Ini soal dinamika translasi. Langsung aja ya. Jadi katanya di sini sebuah prisma bermassa M dengan sudut theta 45 derajat diletakkan pada bidang datar tanpa gesekan ya. Coba kita bikin dulu lah ilustrasinya. Jadi ya kurang lebih itu kayak gini lah ya. Jadi ini ada gini, ada segitiga gitu kan. Nah, ini masanya M, ini juga masanya M. Ya, sudutnya sama gitu ya, theta, ini theta. Didorong dengan gaya F. Terus katanya prisma yang lain, tapi dengan massa M diletakkan di atas prisma pertama, gitu ya. Terdapat gesekan antara kedua prisma dengan koefisien gesek mu. Nah, di sini ada gesekan, ya. Tapi sebenarnya pada sistem sendiri, gesekan bisa kita anggap gaya internal ya. Jadi pada sistem gesekan bisa dianggap gaya internal. Sebagai gaya internal ya. Gaya internal itu maksudnya apa sih? Ya maksudnya gaya internal itu gaya dalam ya. Internal itu kan dalam ya. Lawannya eksternal. Maksudnya apa? Maksudnya gaya internal dia tidak berkontribusi terhadap pergerakan sistem. Jadi gaya internal ini tidak berkontribusi terhadap gerakan sistem. Kontribusi terhadap gerakan sistem. Sistem ya, maksudnya sistem keseluruhan ya. Kalau bagi M kecil, bagi satu M kecil saja, sebenarnya gesekan bukan gaya internal, gesekan gaya eksternal gitu ya. Jadi kalau kita gambarin gaya pada satu M kecil aja nih, gayanya kan gini ya. Ya, ini anggaplah segitiganya benar ya. Pada ini ada F ya, mungkin kita bedain kali warnanya ya. Jadi ada gesekan, mungkin gesekannya ke sini, mungkin ada MG ke sini. Ya, nah, agak jelek ya warnanya. Mungkin warna kuning aja ya. Nah, ini mungkin lebih bagus. Nah, tapi kan ya ini kan pada satu M kecil ya, pada satu sistem M kecil. Tapi kalau sistem secara keseluruhan, gesekan itu saling menghilangkan karena M yang bawah ya, itu justru gayanya kan dia kan aksi-aksi ya, justru gayanya ke bawah kan. Jadi F-nya pasti F bawah sama F atas kan arahnya saling menghilangkan ya kan. Jadi kita bisa hapus dari kontribusi F gesekan gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kalau kita tinjau percepatan benda karena dia bergerak berbarengan ya. Jadi karena benda bergerak berbarengan, maka bergerak berbarengan ini bersamaan kali ya. Samaan, maka ya, kamu bisa tulis aja di sigma F sama dengan MA. Jadi masanya di sini 2M ya. 2M dikali A ya. Dimana A-nya adalah jadinya F per 2M. Gitu ya. Dimana ini percepatan kedua benda gitu ya. Percepatan sistem ya. Percepatan sistem. Nah, tapi kan di soal juga dibilang bahwa di sini tidak ada gerak relatif antara kedua prisma. Jadi kita bisa bilang bahwa pasti percepatan benda satu, misalnya kita namain ini benda satu, ini benda dua, percepatan benda satu pasti sama dengan percepatan benda dua, sama dengan percepatan A itu ya, karena tidak ada gerak relatif kan.
Kalau tidak ada gerak relatif artinya menurut benda 1, benda 2 itu nggak bergerak sama sekali. Artinya kan percepatannya sama dong. Ya, kamu bisa bayangin ya, kalau misalkan ada mobil ya yang mengejar mobil lain gitu ya. Terus mobil ini percepatannya sama, maka mobil ini tidak ada perpindahan gitu ya di antara kedua mobil tersebut. Jadi misalkan aja ini ada mobil gitu ya, ini ada mobil lagi. Kalau percepatan mereka sama, maka pasti pengendara mobil di belakang itu nggak ngerasa mobil depan gerak kan, gitu ya. Itu ada deh konsepnya. Nah, ini kita baru dapat percepatan kedua benda ya, percepatan sistem ya. Nah, sekarang kita mau cari tentukan rentang gaya horizontal F ya, nilai F ini agar tidak ada pergerakan gitu ya. Nah, kita coba tinjau tiap benda dulu ya. Jadi salah satu trik di dinamika translasi, kalau kamu nggak tahu mau ngapain, tinjau dulu gaya pada tiap sistem. Gitu ya. Jadi ini ada F ya. Ini ada gaya normal ya kan. Di sini ada MG gitu ya. Nah, sekarang yang masalah adalah arah gesekan ya. Nah, arah gesekan ini ada dua kemungkinan nih, Dede. Ya, jadi dua kemungkinan. Ini jelek ya warnanya. Dua kemungkinan arah gesekan ya. Yang pertama tuh kemungkinan pertama adalah dia miring ke bawah ya. Intinya kan gesekan ini melawan arah gerak benda ya. Nah, tapi kan karena dia gesekan yang dialami gesekan statis, kita nggak tahu gerak benda itu kemana kan, gerak relatif benda itu kemana. Nggak ada gitu ya, kecenderungan gerak relatifnya itu kita nggak tahu gitu. Jadi, kalau misalkan gesekannya miring ke bawah, artinya gesekan berusaha mencegah supaya dia nggak ke atas kan. Berarti itu saat F maksimum ya, saat F max. Jadi nanti jawaban kita adalah kayak gini ya, jadi F-nya lebih besar atau sama dengan F min, atau lebih kecil atau sama dengan F max gitu ya. Nah, kita cari dulu deh F max-nya berapa gitu ya. Berarti gesekannya miring ke bawah, ini berarti ke sini gesekannya. Gitu ya. Udah kali ya. Sudutnya juga di sini 45. Jadi di sini berarti sigma fx-nya aja ya. Jadi ini sumbu x, ini sumbu y, ini sumbu x misalnya. Jadi sigma fx sama dengan berapa? Berapa ya ini ya? Nggak, sigma fx sama dengan MA dong ya kan? MA, dimana A-nya itu A sistemnya. Yang ini ya, F per 2M ini. Jadi berarti gayanya adalah, karena sudutnya 45, jadi kita nggak terlalu peduli ya. Ini sin sama cosnya pasti sama kan. Sin 45 sama dengan cos 45 kan ada ya. Jadi sudut ini kan 45. Jadi nggak peduli kalau dia kebalik apa enggak gitu ya. Jadi ini berarti N dikali setengah akar 2 ya, karena kita komponen X-nya yang setengah akar 2 itu ya. Ditambah sama komponen gesekan, berarti F kali setengah akar 2 dikurang dengan F ya. Kurang F max ya, sama dengan 0. Dan gesekannya kan mu n ya. Kalau gesekan statis itu kan kecil sama dengan mu n. Jadi Fs max-nya di sini ya mu n, berarti n kali setengah akar 2 tambah mu n kali setengah akar 2 dikurang F max sama dengan 0. Nah, di sini masalahnya kita belum tahu n-nya berapa. Ini kita simpan dulu aja.
berapa sih n-nya? Nah, kita bisa tinjau dari kondisi bahwa fakta bahwa sigma FY sama dengan 0 kan. Jadi karena benda kan tidak bergerak dalam sumbu Y kan. Ya, jadi benda kan sebenarnya tidak bergerak dalam sumbu Y. Dalam sumbu Y ya. Jadi kita bisa bilang bahwa Mg dikurang ya min Mg kali ya, ke bawahnya min aja. Min Mg min F kali setengah akar 2 ditambah N kali setengah akar 2 ya, sama dengan 0 gitu ya. Nah, dimana F-nya itu kan mu N ya. Jadi kita bisa dapat N-nya nih di sini ya. Jadi ya ini yang ke bawah aja ya. Jadi kan komponennya ini kan F setengah akar 2 gitu ya. Sedangkan yang ke atas ini kan N setengah akar 2. Ya, karena di sudutnya 45 ini juga N kali setengah akar 2 ya. Nah, jadi berapa sih N-nya? Itu ya. Berarti berapa nih N-nya? Kita pindah ruas, jadinya N kali setengah akar 2 kali 1 kurang mu sama dengan Mg. Jadi di sini kita dapat nih N-nya adalah setengah akar 2 ini kan sebenarnya seperakar 2 ya. Jadi kita dapatnya Mg akar 2 per 1 kurang mu ya. Nah, ini persamaan 2. Jadi kita tinggal masuk ini persamaan 2 ke persamaan 1 kan. Untuk dapat Fmax-nya. Ya kan? Untuk dapat Fmax-nya, kamu tinggal masukin ini ke persamaan 1. Jadi, persamaan satunya yang ini, ya kan? Jadi, berapa tuh? Kita rapin dulu. N setengah akar 2 N. Gitu ya. Kali 1 tambah mu. Sama dengan Fmax. Nah, N-nya tinggal kita masukin ya. Jadi setengah akar 2 ini kan seperakar 2N sebenarnya. Dikali N. N-nya Mg akar 2 per 1 kurang mu sama dengan Fmax. Jadi ini bisa kita coret ya. Jadi Fmax-nya adalah Mg 1 tambah mu per 1 kurang mu. Gitu. Dimana kalau kamu lihat ya, kalau kamu ini kan kemungkinan pertama ya saat Fmax gitu. Kemungkinan kedua kan saat miring ke atas gitu gesekannya. Jadi kemungkinan kedua kan miring ke atas. Berarti kan bedanya kan cuma arah gesekannya aja. Sedangkan arah gaya lainnya kan sama ya. Kalau kamu coba, kamu tinggal ubah aja tanda dari gesekannya di sini. Kamu akan dapatkan hasil bahwa kalau dia miring ke atas, F min-nya adalah Mg 1 min mu per 1 tambah mu. Oke? Ya. Jadi jawabannya adalah ya kita harus jawabnya secara formal ya. Kan katanya rentang gaya. Berarti ya gitu ya. Jadi jawabannya besar sama dari Mg 1 min mu per 1 plus mu. Ini Mg 1 plus mu per 1 min. Oke? Jadi konsepnya adalah pertama kamu kamu harus tahu dulu bahwa bendanya gerak barengan gitu ya, dan gesekan itu gaya internal, jadi kamu bisa abaikan gesekannya untuk menghitung percepatan sistem ya. Tapi kalau kamu menghitung percepatan tiap benda nggak bisa diabaikan, terus tinggal dihitung pakai hukum Newton. Di sini kamu akan dapatkan hasilnya seperti ini ya. Ada dua kemungkinan, jangan lupa ya. Ada dua kemungkinan arah gesekan, karena gesekan statis itu kan ya kita nggak tahu arahnya kemana.
Part 2 kita bahas nanti ya.